Puji nama Tuhan, Shalom bagi siswa-siswi MIS yang ada di SMP Negeri 1 Medan. Pada saat ini kita akan kembali melakukan ibadah bina mental kita. Mari kita persiapkan diri kita persiapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, memuji nama Tuhan pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kembali kami ucap syukur ya Tuhan buat kasih-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Bapa, inilah setiap kami, anak-anak Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan, kami mau memuji, menyembah nama Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap hati kami, biarlah hati kami hanya tertuju kepada Tuhan. Bahkan ibadah kami pada saat ini ya Tuhan, kami serahkan kepadamu dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Tuhan yang beracara di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Kita angkat lagu pujian bagi Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Tuliskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Baik, kita sudah memuji dan menyembah nama Tuhan lewat nyanyian kita, dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Bapa, kami sudah memuji menyembah nama-Mu pada saat ini.
Biarlah setiap pujian kami berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Bapa, sementara kami akan belajar firman Tuhan, biarlah Tuhan Yesus mengajari kami apa yang kami dengar, bolehlah kami dapat lakukan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Kami siap mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom siswa-siswa Miss yang ada di SMP Negeri 1 Medan. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur ayat 1 sampai 2. Mazmur ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam." Nah, pada saat ini Miss akan memberikan tema firman Tuhan tentang hidup yang berdampak. Nah, hidup yang berdampak itu bagaimana? Banyak orang mengatakan hidup berdampak itu adalah hidup yang memberikan warna, hidup yang memberikan pengaruh, hidup yang memberikan manfaat. Nah, di sini Miss mau bertanya, apakah siswa Miss sudah memberikan pengaruh yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kalian? Nah, di sini dalam tema kali ini, hidup yang berdampak itu mengarah ke hal yang positif, memberikan pengaruh yang positif. Nah, di sini ada dua pilihan yang boleh kalian pilih. Apakah kalian ingin memilih hidup yang berdampak secara positif atau hidup yang memberikan pengaruh buruk? Tentu di sini kita ingin hidup kita itu memberikan pengaruh yang positif. Nah, di sini Miss akan memberikan dua ciri orang yang memiliki hidup yang berdampak atau berpengaruh kepada orang lain. Ciri yang pertama menurut Mazmur 1 ayat 2 itu ialah kesukaannya Taurat Tuhan. Kesukaannya Taurat Tuhan. Kalau siswa Miss ingin memiliki hidup yang berdampak secara positif, kalian harus menyukai Taurat Tuhan. Taurat Tuhan itu apa? Taurat Tuhan itu ialah firman Tuhan yang berbicara tentang kebenaran yang murni dan yang hidup. Nah, dalam Matius 6 ayat 33 di sana berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Kita harus mencari dulu kebenaran yang ada dalam Alkitab. Bagaimana kita mencarinya? Kita membaca Alkitab. Nah, di sini Miss menceritakan satu tokoh di mana presiden ke-15 di Amerika Serikat yang bernama Abraham Lincoln. Dari kecil dia sangat senang mengikuti ibadah sekolah minggu. Sampai akhirnya dia dewasa, dia mengatakan bahwa tidak ada buku yang terbaik selain Alkitab. Karena apa? Nah, karena menurutnya bahwa di dalam Alkitab itu sudah tersedia apa yang menjadi pedoman kehidupan kita. Nah, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kehidupan kita. Nah, di sini Miss mau mengingatkan, apakah kita menjaga pelita kita? Apakah pelita kita itu masih bercahaya? Hendaklah pelita kita itu bercahaya. Kita menjadi pengaruh, menjadi dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, memberikan dampak yang positif. Nah, jadi kalau kita sebagai pelita, sebagai penerang, marilah kita menyukai Taurat Tuhan. Kita menyukai Taurat Tuhan. Kita melakukan Taurat Tuhan, maka hidup kita akan berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah, yang kedua, di sini dalam Mazmur 1 ayat 2 berkata, hidup yang berdampak, ciri yang kedua ialah
merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Alkitab itu ibaratkan sebagai buku manual kita, ibaratkan cermin. Jikalau kita bercermin, maka kita akan mengetahui apa yang menjadi kekurangan kita. Misalnya pakaian kita belum rapi, rambut kita belum rapi. Itu adalah kegunaan cermin. Tapi kegunaan Alkitab ialah menunjukkan apa yang harus kita perbaharui, apa yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan kehidupan kekal, supaya kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, dalam Injil Matius 5 ayat 13 sampai 16 juga berkata di sana bahwa kita ini adalah garam dan terang dunia. Garam dan terang dunia. Kita adalah garam dan terang dunia. Nah, bukan hanya di SMP Negeri 1 Medan, bukan hanya di kota Medan, tetapi dikatakan firman Tuhan di seluruh dunia. Kita menjadi garam dan terang dunia. Bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang dunia? Dengan kita menyukai firman Tuhan. Nah, jikalau ada orang Kristen atau remaja Kristen yang mengatakan bahwa hidup dia benar, tetapi tidak menyukai firman Tuhan, tidak membaca Alkitab, maka dia berkata bohong. Karena apa? Karena orang yang menyukai Alkitab, karena orang yang merenungkan Alkitab dan belajar melakukan apa yang firman Tuhan, itu adalah orang yang memiliki dampak, memiliki manfaat, pengaruh yang positif bagi orang-orang di sekitarnya. Karena apa? Karena lewat kita membaca firman Tuhan, jelas kita juga bisa menjadi contoh dan teladan bagi lingkungan kita, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Nah, dari renungan singkat ini bisa mengajak kita agar kita bisa memberikan pengaruh yang positif, memberikan dampak yang positif bagi orang-orang di sekeliling kita. Demikian firman Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami bisa memberikan pengaruh yang positif bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan kiranya mengajari kami, membimbing kami, dan memampukan kami untuk melakukannya. Bapa yang baik, pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa terkhusus bagi siswa-siswi yang ada di SMP Negeri 1 Medan, khususnya yang beragama Kristen. Tuhan yang menolong mereka, menjaga mereka dimanapun berada. Biarlah Tuhan kesehatan, kekuatan yang Tuhan senantiasa berikan dalam hidup mereka. Berkati orang tua mereka, berkati pekerjaan orang tua mereka, bahkan studi mereka juga Tuhan Yesus kiranya menolong, memampukan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menolong dan memelihara setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Demikian ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.